Apa yang beliau bilang? Kaca dari mata tentara saya, dari TKA yang masuk itu 60% minimal adalah tentara Cina. Benar nggak dia ngomong gitu? Saya nyelak sedikit. Yang sering kekeliruan banyak dilakukan. Ini budaya kita bukan budaya Amerika atau Eropa Barat pada umumnya. Budaya kita kan budaya Asia, walaupun tidak semua orang Asia begini. Budaya kita yang dalam perubahan Amerika itu budayanya mengatakan people follow the system. Begitu sistem dibangun, orang akan ikut sistem. Indonesia enggak. System follow the people. Kita sepakat dulu mengenai sistemnya, baru sistem itu dilaksanakan. Sistem adalah wujud nyata realisasi dari kesepakatan bersama. Jadi kita begitu, Jepang begitu. Kita enggak nih, sekolah di Amerika kelamaan, nggak mau belajar budaya kita, ikut-ikut termasuk pilpres. Budaya kita nggak ada tuh, ada debat presiden tuh nggak ada, itu bukan budaya kita itu. Ya, ini contoh aja lah. Kenapa? Ya susah lah. Anda silakan komentar sendiri. Apa tantangan yang kita hadapi, termasuk sikon yang kita hadapi. Saya baca dan seminar bareng dengan Dana Zohar awal tahun 2000. Dana Zohar adalah orang yang mengintrodusir konsep mengenai spiritual intelligence lewat risetnya dia. Saya percaya, saya pegang, saya gitu. Apa yang saya catat sampai sekarang? Beliau mengatakan, Pak Taufik, abad ke-21 ini adalah abad yang sangat tidak menyenangkan. Abad bagaimana nggak menyenangkan? Disebut apa? We are not color blind. We are spiritually dumb. Bukan cuma di Indonesia, the world. Karena kita kena istilah transaksional segala macam. Ini kejadian. Ya, silakan cek. Ini dasar ilmiahnya ada juga. Ya. Tantangan yang lain untuk memahami sikon yang ada. Nah ini pakai ilmu sedikit yang saya pakai. Ilmunya saya khawatir yang belajar kok saya sendiri. Saya dulu bolak-balik keluar. Saya bukan ngambil degree, malas gue ngambil degree. Itu lagi, statistik lagi yang gue kagak lulus, yang nggak dipakai di bisnis. Saya belajar ilmu yang bertebaran di luar, yang bukan, yang non degree. Apa ilmunya? Saya khawatir, saya ulangi, yang belajar ginian gue sendiri. Nama ilmunya Anda silakan lihat di Google. Biopsychosocial DNA yang dikemas dalam ilmu namanya spiral dynamics. Ini serius. Apa yang diajarkan oleh ini? Ini penelitian. Dia mengatakan kualitas perilaku seseorang ini sama, tidak tergantung dengan jenjang akademis, posisi jabatan, dan bahkan keturunan. Itu ditentukan oleh core intelligence dari orang tersebut yang merupakan kombinasi dari kerja sel otak dalam melihat merespon tantangan lingkungan yang ada. Ini singkatnya gitu. Dibagi ada 8 jenjang. Makin ke atas makin bagus, makin ke bawah makin jelek. Dari sikon yang ada dan saya pernah komunikasi, kita ini sekarang ada di level 3. Ciri-cirinya saya jelaskan. Silakan Anda cek. Antara lain ciri-cirinya adalah level 3 ini, kita kalau melihat sesuatu peristiwa kejadian, kita menanggapinya dengan reaktif. Solusi yang kita pilih yang bersifat simptomatis. Anda mau kerja sekarang, Anda pengen dapat hasilnya sekarang. Anda baru merasa kerja dan dianggap kerja kalau hasil kerja Anda secara fisik terlihat tangible. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang urat empatinya putus. Dia tahu Anda kejepit kakinya, Anda teman dia,
Waktu Anda berteriak, kaki Anda kejepit, kesakitan, dia cuma nanya, kenapa lo? Kaki gua kejepit. Oh ya udah. Maka jangan heran kalau ada orang yang bagi ini, bagi itu, orang apa ya? Kualitas berpikirnya. Nah ini nggak ada sekolahnya. Kenapa ditangkap KPK? Orang hebat-hebat, cengengesan, that's it. Masih banyak lagi ciri-cirinya ya. Itu antara lain. Anda cek aja sekarang. Nah, saya dengan basis itu antara lain saya coba memetakan, membaca sikon yang ada dan memang NKRI dari dulu digoyahkan untuk rendah. Kenapa? Letak negara kita amat sangat strategik. Kedua, SDA kita luar biasa. Jadi kalau kita lemah kan enak diobok-obok ya. Jadi kalau ada pemimpin kita yang kuat, wah akan diacak-acak. Ini normal. Kalau pemimpin kita yang lemah kan dikendalikan. Dua pengendali yang besar ini, komandannya atau Amerika, dua Cina, RSC. Kita mau pilih yang mana? Saya ditanya, enggak dua-duanya. Gua mau NKRI sendiri, kita nggak dikendalikan oleh siapapun. Kalau saya. Nah, tahun 2017 awal, ini melengkapi aja ya. Januari, saya ajak dekan saya ketemu Pak Yunus Yosvia. Kenapa saya pilih beliau? Saya dapat masukan, beliau jenderal perang, beliau lempeng bla bla bla, bekas komandan Prabowo, SB bla bla. Alhamdulillah saya bisa ketemu beliau di rumahnya, ngobrol kiri kanan, orangnya sangat nyantai. Terus saya masuk dengan pertanyaan, Pak, wah, Anda ikut ya? Itu satu orang, gue lupa siapa itu, saya bilang. Anda ya, Alhamdulillah jadi ingat lagi gue. Apa yang beliau bilang? Kaca dari mata tentara saya, dari TKA yang masuk itu 60% minimal adalah tentara Cina. Benar nggak dia ngomong gitu? Terus targetnya apa Pak? Targetnya minimal melebihi jumlah batalion TNI. Yang ngomong ahlinya bukan saya. Saya cermati. Pak Pri ngerti lah, cuman beliau kan orang yang baik benar nih. Dari kacamata beliau juga mesem-mesem aja tuh. Saya tanya beberapa jenderal yang lain, semuanya bilang yes. Ini potret kita. Nah, saya lihat lagi dari dua aspek. Ada dua kekuatan besar saat ini. Yang satu adalah yang memfasilitasi masuknya TKA Cina, yang 60 minimal persen itu adalah tentara Cina. Kalau senjata dijamin udah ada. Kelompok yang lain adalah yang memfasilitasi untuk PKI mulai bergerak dengan melakukan kudeta konstitusional. Silakan cek. Kita nggak nyadar perubahan undang-undang dasar itu bagian dari kudeta konstitusional. Sekarang apa? Kalau RU apa tuh? Yang terjadi, Anda di kerangkeng habis. Saya ngomong fakta dulu, ya. Nah, saya mundur ke belakang. Ketika Presiden Jokowi terpilih, saya ngomong dengan salah satu teman yang dekat dengan Prabowo. Dia bilang, Pak Taufik, yang saya khawatirkan adalah mereka akan copy paste apa yang dilakukan RRC dengan PKC-nya. Contoh sederhana apa saya bilang? Akan ada yang namanya buzzer. Saya nggak tahu buzzer itu apaan. Yang sekarang ini nggak ada negara lain pakai buzzer kecuali kita dan yang di sana. Negara. Ya. Kedua, media-media dikendalikan habis. Yang ketiga, mereka membiayai penyusup. Anda jangan bilang di sini nggak ada penyusup, ada nggak apa-apa. Silakan aja. Orang cari makan kok, cari cuan, cari jabatan. Tanggung jawab dia, urusan dia, ya kan ya. Kalau dia percaya masa depan nanti di akhirat ya silakan. Kalau nggak ya nggak apa-apa, lu ngalamin kan segala macam. Jadi enteng-enteng aja lah. Ini sikon yang ada.
Saya bisa bisikin siapa nama-namanya dari identifikasi kita yang saya kenal. Tapi nggak usah diomongin.